Dok, makasih udah ngeluangin waktunya nih nemenin tim-tim kita ada Teh Bayo dan teman-teman di sini. Padahal sibuk loh dia. Nah, nanti teman-teman kalau mau nanya-nanya langsung colek-colek aja. Sekarang kita mau ceritanya tentang kenapa sih bergabungnya, nanti boleh banget kalau mau nanya-nanya seputar glowing-glowingan, itu spesialisnya si dokter nih, Oh, gitu. Gitu baiklah. aja. Dok, dibantu sama teman aku Prita ya. Iya boleh, headsetnya agak bermasalah. Sekarang kedengeran nggak ini ya? Ya, lebih enak gini mungkin, Dok. Lebih enak gini ya? Iya. Wah, udah di Rusia. Waduh. Waduh, udah ke Rusia duluan. Rusia. Oke. Ya, mungkin sebelum Dokter Kiki memaparkan materinya, saya bacakan dulu CV-nya. Dokter Kiki, Siagian MARS. Ini kalau dilihat dari CV yang panjang ini, saya rangkum sedikit aja ya dok ya, biar penjelasannya aja yang lebih banyak. Oke, pengalaman bekerja di bidang medis dan mendalami estetik medis sejak tahun 2010 sampai 2020. Udah 1 dekade ya dok ya. Dan saat ini menjalani bisnis AFC. Sebenarnya yang jadi pertanyaan, kenapa ya? Kok seorang dokter mau dan bersedia menjalankan suatu bisnis? Padahal kan sudah sibuk banget nih ya. Nah, mungkin itu nanti yang akan dipaparkan oleh Dokter Kiki. Kalau rekan-rekan ada yang mau chat atau tiba-tiba terinsight sesuatu, boleh pertanyaannya di chat dulu ya, gitu. Nanti setelah Dokter Kiki selesai memaparkan, baru kita bacakan chatnya. Mungkin seperti itu ya dok ya? Ya, boleh. Oke. Dibanding saya yang berlama-lama, jadi mendingan saya langsung berikan pada Dokter Kiki supaya ilmunya bisa kita serap. Silakan dokter. Ya. Terima kasih teman-teman Date Bayo semuanya. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan ini. Tawaran ini datang dari Acit pertamanya. Nah, kemudian saya merasa terhormat sekali atas kesempatan yang diberikan. Nah, di sini saya mungkin sedikit akan sharing. Saya bukan motivator yang handal, tapi mungkin apa yang akan saya ceritakan mungkin bisa bermanfaat atau atau ada insight yang bisa diperoleh oleh teman-teman semuanya. Di sini saya juga masih baru merintis dan berjuang juga sama seperti teman-teman. Semoga kita semuanya masih tetap semangat untuk menjalani hari dan mewujudkan semua mimpi-mimpi kita. Ya, nah saya mau cerita dulu. Mungkin saya akan lebih banyak cerita ya. Saya akan lebih banyak cerita karena kalau dari training motivasi, kemudian training skill mungkin teman-teman sudah banyak menerima dan mungkin jauh lebih bagus lagi. Cuman saya akan hari ini mungkin akan lebih banyak bercerita tentang motivasi diri saya sendiri dan why-nya mengapa saya di AFC. Nah, saya hari ini mau cerita sedikit juga lagi. Bukan cerita sedikit, banyak nih nanti ceritanya. Nah, saya beberapa minggu belakangan ini menemukan lagi bahwa apa sih yang terpenting dalam hidup gitu. Apa sih yang terpenting dalam hidup kita ini dibandingkan ada pelaku, ada lingkungan, dan kita sebagai manusia makhluk sosial juga dipengaruhi oleh lingkungan pastinya. Nah, jadi saya tuh dalam masa pandemi ini kemudian semua tempat kan rata-rata tutup ya, termasuk juga tempat olahraga gitu. Saya memang termasuk yang suka hobi berolahraga, saya suka hobi fitness. Nah, akhirnya kemudian karena semua tempat itu tutup ya, yang seperti di mall seperti gitu, ataupun beberapa tempat fitness atau gym lainnya yang sudah established atau yang dikelola secara profesional itu tutup. Jadi beberapa minggu ini saya menemukan gym ibaratnya home gym ya, konsepnya yang dekat dengan perumahan di rumah saya, dan kemudian saya mulai berlatih dan kemudian saya baru menyadari bahwa ternyata
support system, fasilitas, ya, begitu juga yang kita peroleh di AFC itu bisa menjadi nomor sekian. Kenapa begitu? Karena yang paling diutamakan itu adalah satu motivasi, ya. Misalnya saya berolahraga, kenapa sih saya berolahraga? Karena saya ingin lebih sehat dan kemudian saya ingin grow old gracefully and beautifully, ya. Saya pengen sehat dan tetap ibaratnya tidak malu-maluin di hari tua gitu, ya. Tapi yang paling utama itu adalah sehat. Jadi kita harus menemukan motivasinya dulu dan kemudian lingkungan, ya. Nah, kemudian di tempat di gym yang baru saya temukan ini, saya menemukan lingkungan teman-teman yang support, kemudian yang selalu sharing, ya, selalu sharing bentuk latihan, bentuk diet, begitu. Dan kemudian saya mendapatkan hasil yang saya inginkan gitu dalam waktu beberapa minggu ini, progresnya jauh lebih baik jika saya dibandingkan saya nge-gym sendirian tanpa support, tanpa lingkungan yang support, ya, tanpa teman-teman yang tepat seperti itu, walaupun itu fasilitasnya sangat memadai, sangat profesional. Jadi saya hanya ingin menyampaikan bahwa yang terpenting itu adalah motivasi. Itu paling awal dulu. Dan saya percaya bahwa teman-teman yang hadir di Zoom malam ini dari tim DT Bio, kebetulan di tim saya sedang ada Zoom internal, jadi akhirnya tidak bisa ikut di Zoom ini karena jamnya bertepatan sama di 7.30. Nah, begitu juga di AFC, ya. Di AFC saya menemukan support system yang baik, ya. Dalam hal ini lingkungan. Saya bertemu dengan orang-orang yang tepat. Dengan orang-orang yang tepat, kemudian dengan orang-orang yang sevisi, sehingga saya tidak merasa sendirian. Nah, saya yakin teman-teman DT Bio yang hadir malam ini pun sudah merupakan orang-orang pilihan yang mengerti, yang paham sekali mengapa teman-teman berada di AFC, apa yang ingin dicapai. Nah, yang perlu saya garis bawahi bahwa teman-teman semua sudah tepat, ya. Kita sudah berada di kapal yang tepat, ya. Baik dari segi produk, kemudian dari segi marketing plan-nya mungkin, ya, dari segi kompensasi, dan bahkan juga dari segi social responsibility-nya juga, ya. Nah, saya mau cerita, tadi ada pertanyaan bahwa kenapa saya ada di AFC, ya. Oke, kemarin sama Mbak Acit kita cerita bahwa dalam hidup kita harus prepare, ya. Kita harus prepare walaupun saat ini kita berada di zona nyaman. Nah, sesuai dengan judulnya malam ini, subjudulnya itu I learn from the past and I learn from the best. Nah, jujur, saya dulu itu berada di zona nyaman, ya. Berada di zona nyaman, artinya karir saya lancar-lancar saja di salah satu skin clinic terkemuka di Indonesia, nomor 1 berdasarkan hasil survei AC Nielsen. Nah, karir saya mulus, berjalan mulus, kemudian sampai mulai dari bawah, ya, dari dokter praktek di klinik sampai kemudian saya menjabat sebagai General Manager Operasional Nasional. Nah, itu berjalan sangat mulus dan saya menutup mata. Jadi menutup mata artinya saya memasang kacamata kuda, ya, memasang kacamata kuda bagi setiap kemungkinan. Sebenarnya bagus, ya, sebagai kinerja bagus, tetapi artinya di situ nanti ada hal-hal lain yang artinya saya tidak prepare, saya tidak mempersiapkan untuk diri saya dalam segala kemungkinan, untuk segala kemungkinan. Nah, singkat cerita, sampailah saya di jabatan sebagai General Manager. Kemudian masalah keluarga datang, ya. Ibu saya sudah sepuh, ya. Ibu saya sudah sepuh, kemudian dia tinggalnya di Medan, sementara saya waktu itu domisilinya berpindah-pindah di Jambi, kemudian di Jakarta juga, kemudian terakhir itu berdomisili di pusat di Yogyakarta. Kemudian begitu sampai di puncak ternyata ada masalah karena saya adalah yang bungsu dan kemudian saya belum berkeluarga. Akhirnya saya harus mengurus ibu saya. Sebenarnya bukan mengurus, ya.
saya tergerak. Sangat tergerak bahwa ini adalah kewajiban saya gitu. Karena saya yang akan punya banyak waktu untuk ibu saya dibandingkan kakak-kakak saya gitu. Dan saya ingat sekali pesan dari salah satu teman, beliau menyebutkan begini, waktumu berkarir bisa saja masih panjang, tetapi waktu kita bersama orang tua belum tentu lama atau panjang. Akhirnya dengan mengesampingkan segala ego, kemudian meredam segala mimpi-mimpi, saya memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai General Manager operasional karena itu posisinya tidak bisa akhirnya saya balik ke Medan dan untuk mengurus ibu saya. Nah, kemudian saya masih lanjut berpraktek di bidang estetik di Medan. Cuman sudah mulai ada beberapa prinsip yang tidak sesuai dengan hati nurani saya di bidang yang saya tekuni, ya, di bidang saya yang tekuni. Karena pasar. Nah, kita sebagai konsumen yang menciptakan suatu demand, kemudian supply itu akan disediakan oleh para stakeholder atau para penyedia jasa. Nah, kemudian secara keilmuan dan baik secara keilmuan medis maupun itu terlebih lagi secara nurani, apa yang saya pelajari saat ini itu sangat bertolak belakang dengan kebutuhan medis, dengan kebutuhan pasar, terutama saat ini yang sudah tercipta, ya, ini sudah terdoktrin lama, ya, sudah terdoktrin lama. Nanti rencananya saya akan live kalau nggak di hari Jumat atau di hari Sabtu kita akan bercerita mengenai do and don'ts, ya, do and don'ts, terutama dalam hal ini lebih spesifiknya di dunia skincare. Nah, kemudian akhirnya singkat kata saya berpraktek bersama teman selama 1 tahun lebih. Kemudian ada prinsip yang bertentangan, ya, yang dari awal yang saya sadari belakangan kemudian tidak sesuai dengan apa yang saya pelajari, saya yakini gitu. Kemudian akhirnya menyebabkan saya sudah kehilangan hati, ya. Kehilangan hati artinya saya sudah mulai pelan-pelan menarik diri. Kemudian pandemi datang, ya, pandemi datang. Nah, kemudian saya di bulan Juli itu dikenalin oleh seseorang bernama Julia, upline saya, dengan produk AFC. Nah, dia kemudian menekan hot button saya. Jadi ini memang jadi pelajaran saya waktu mendekati atau meng-approach seseorang juga atau memprospek, kita sebisa mungkin menelaah kalau memang belum bisa menelaah apa kebutuhan seseorang, kita mungkin bisa membangun koneksi, misalnya karena saya itu 90% downline atau mitra saya itu saya dapatkan dari online, baik dari Instagram, Facebook maupun dari WhatsApp, ya. Nah, jadi ini jadi pelajaran juga buat saya, mungkin teman-teman juga bisa menjadikan ini pelajaran bahwa jika kita tidak bisa menelaah kebutuhan seseorang, sebaiknya kita menjalin koneksi dulu, ya, mulai berkenalan, saling berinteraksi di sosial media seperti itu sampai akhirnya kita pelan-pelan tahu kebutuhan dia. Nah, ajaibnya orang yang Julia ini dia meng-approach saya itu mungkin dia sudah melihat, ya, saya belum berkenalan, jadi dia juga baru follow saya di Instagram, cuman dia tahu kali setelah mungkin dia menelaah, ya, apa aktivitas saya, bidang saya selama ini apa gitu, sampai akhirnya waktu dia menawarkan produk AFC itu, dia memang benar-benar menekan hot button saya dan saya langsung tertarik, ya. Nah, waktu itu dia menjelaskannya, dokter, ada sebuah produk dari Jepang, isinya adalah salmon DNA, ya, salmon DNA. Nah, ini pengetahuan mengenai produk memang atau produk knowledge itu memang sangat penting, ya. Jadi
karena beliau melihat ya saya background-nya adalah estetik, kemudian apa sih yang di dunia estetik yang berhubungan dengan produk AFC, dia langsung sebutkan itu dan saya langsung tertarik. Artinya dia memang langsung menekan hot button saya, karena sebelumnya saya sudah mengetahui bahwa Salmon DNA itu sedang booming dan masuk dalam pasar anti-aging ya. Pasar anti-aging itu bukan hanya sekedar kecantikan kulit, anti-aging itu semua ya. Anti-aging itu termasuk degenerative disease and wellness. Jadi penyakit-penyakit seperti stroke, diabetes itu termasuk dalam cakupan penyakit degeneratif yang masih dibawahi oleh anti-aging ya. Nah, saya sudah mengetahui sebelumnya, belum lama sih, mungkin sekitar 2-3 tahun sebelumnya saya sudah dari beberapa seminar-seminar yang saya ikutin itu memang bercerita mengenai mengangkat topik-topik mengenai Salmon DNA sebagai miracles ya, sebagai salah satu miracles di industri kesehatan. Nah, kemudian akhirnya saya memutuskan untuk bergabung ya. Jadi dia tidak butuh waktu lama, bukan bergabung awalnya, saya memutuskan untuk mencoba. Ya, mencoba produknya. Kemudian setelah saya mencoba dan merasakan manfaatnya baik untuk saya maupun ibu saya, waktu itu ada kejadian luka bakar yang saya memang sengaja tidak menggunakan obat-obatan dan medis, saya hanya murni menggunakan produk usus kursi ini. Kemudian dalam waktu 3-4 hari luka bakar itu sembuhnya bagus sekali, ya, bagus sekali. Nah, saya pikir ini produk bekerja, tetapi jauh di balik itu yang membuat saya lagi tertarik dengan produk AFC ini adalah karena dia bukan di-repackage di Indonesia, dia memang diimpor langsung dari Jepang. Ya, diimpor langsung dari Jepang. Seperti kita ketahui bahwa quality control di Jepang itu sangat ketat sekali ya, mengenai raw material ya, bahan baku, kemurnian bahan baku itu sangat ketat sekali. Bukannya saya tidak cinta produk dalam negeri, saya cinta juga, tapi saya akan melihat itu diproduksi oleh siapa gitu, oleh pabrik-pabrik siapa. Misalnya suatu produk kalau produsennya adalah Unilever ya, itu produknya bagus ya, maksudnya secara standar quality control mereka bagus gitu. Nah, tapi kalau misalnya diproduksi oleh perusahaan-perusahaan yang belum established atau belum well known, saya mungkin tidak akan terlalu tertarik. Nah, karena ini saya juga cek di notifikasi POM-nya dia adalah ML, itu adalah kode untuk produk-produk impor. Akhirnya saya memutuskan untuk mencoba produknya, dan kemudian saya juga merasakan manfaatnya, ibu saya juga merasakan manfaatnya. Nah, kemudian sampai di situ belum berhenti. Maksudnya sampai di situ tidak berhenti di situ aja, karena saya awalnya mencoba produknya, kemudian beliau upline saya tersebut menjelaskan bahwa ini ada sisi bisnisnya gitu loh. Nah, waktu memulai ini mungkin akan sedikit berat, tetapi saya dari awal setelah saya meninggalkan jabatan saya sebagai general manager, saya sudah menanggalkan semua ego, semua tinggi hati, saya tanggalkan. Karena saya percaya bahwa Tuhan tidak menempatkan saya ada di posisi ini tanpa maksud dan tujuan tertentu, ya. Nah, kemudian saya berkenalan dengan produknya itu di akhir Juli, kemudian di Agustus saya mulai mencoba, di akhir bulan Agustus saya mulai mengenalkan ya. Nah, saya memang mengenalkan pertama sekali karena upline saya juga berpesannya begitu. Dan kemudian saya baca-baca di internet juga, kalau kita mengenalkan satu produk yang sifatnya dipasarkan secara network marketing, karena selama ini kan sudah sudah dalam tanda petik produk-produk MLM itu hanya berupa hanya jualan produk saja, hanya untuk bisnis saja, tapi manfaatnya tidak ada, misalnya begitu, atau suatu produk yang harganya murah dijual mahal gitu. Itu sudah menjadi doktrin atau sudah menjadi urban legend ya di masyarakat bahwa produk MLM seperti itu. Saya juga dulu anti MLM, cuman karena
AFC ini datang dengan sesuatu yang baru, something new, yang untuk pasar, khususnya pasar Indonesia, mereka adalah AFC adalah pionir dalam kandungan salmon DNA dan salmon peptide. Nah, akhirnya saya trust dulu dengan produknya, ya. Saya sudah dari awal memang sudah simpatik, dan kemudian kepercayaan saya dengan produknya terbangun, ya. Nah, kemudian saya mulai mencoba menawarkan, itu penolakannya banyak banget, ya, jatuh bangun. Jadi bukan seperti ada beberapa teman-teman yang menyebutkan bahwa oh ya, dengan embel-embel dokter itu akan mudah. Tidak semudah itu, ya, tidak semudah itu. Karena saya juga jujur, saya tidak memiliki relasi yang luas. Saya tidak memiliki relasi yang luas, dan ini adalah salah satu lagi kesalahan saya di masa lalu. Selain saya tidak well prepare, saya tidak bersiap untuk kondisi yang saya hadapi seperti kemarin itu. Kemudian saya juga di masa lalu saya memang sedikit enggan atau nyaman dengan zona saya sendiri. Misalnya saya temannya itu aja gitu. Saya nyaman dan tidak membuka pikiran dan tidak membuka kesempatan untuk bergabung dengan komunitas lain, berjumpa dengan teman-teman baru. Nah, itu memang tidak saya lakukan di masa lalu. Nah, itu adalah kesalahan saya gitu. Nah, begitu bertemu dengan AFC, I learn from the best gitu. Saya mulai membuka diri, kemudian saya mulai berkenalan dengan orang-orang di sosial media. Bahkan keseharian saya, kalau saya menggunakan angkutan online, ojek online, saya akan berkenalan dengan drivernya, saya akan bercerita gitu. Nah, ini satu pengalaman yang memperkaya pengalaman saya bahwa hidup itu harusnya seperti itu gitu loh. Harusnya seperti itu. Sebagai makhluk sosial kita harusnya bersosialisasi. Nah, karena di masa lalu saya punya network atau relasi yang miskin, yang kecil, akhirnya begitu bertemu dengan AFC, mau nggak mau saya harus bangun lagi gitu. Saya harus bangun mulai dari nol lagi, kemudian berkenalan dengan orang-orang baru, karena saya lebih biasanya orang-orang baru itu jika kita mengenalkan suatu produk yang notabene itu adalah dipasarkan secara multi level marketing, kalau kita tawarkan dengan orang terdekat, penolakan itu akan relatif besar. Dan misalnya kalau kita sudah ada penolakan di awal, kemudian selanjutnya akan mengganggu komunikasi kita yang bukan hanya tentang AFC. Misalnya contohnya saja dengan kakak saya gitu. Saya tidak menawarkan di awal gitu, sampai akhirnya berjalan beberapa lama dia melihat apa sih yang kamu kerjakan saat ini gitu, dan kemudian dia melihat, saya tunjukin, saya jelasin, akhirnya dia tertarik gitu. Karena kalau misalnya saya tawarkan dia, kemudian dia udah antipati dengan network marketing, dengan MLM, akan ada penolakan. Saya takutkan ke depan bahwa hubungan kami tidak lagi baik begitu. Bahkan misalnya nanti ujung-ujungnya setiap saya mengajak komunikasi, nanti disangka mau prospek misalnya begitu. Akhirnya saya memutuskan untuk mencari relasi di luar. Nah, kemudian saya itu juga sosial medianya juga tidak aktif. This is something that I learned dari AFC. AFC itu kan setiap hari ya, dari dulu banner-banner itu ada dan bagus-bagus sekali. Akhirnya saya begini, this is the difficult time. Ini adalah waktu yang prihatin. Kita harus bisa memanfaatkan segala sesuatu, apalagi itu yang sifatnya kita tidak perlu mengeluarkan banyak biaya. Ya, sosial media itu kan tidak mengeluarkan biaya kita untuk menggunakannya, tapi kita bisa mengolahnya untuk to do something valuable yang bisa bermanfaat juga. Nah, akhirnya saya banyak belajar, saya otodidak, belajar melalui YouTube ya. Buat teman-teman, di YouTube itu banyak sekali ilmu ya. Mulai dari membuat konten, mengedit video begitu. Nah, akhirnya saya mulai
saya mulai belajar menggunakan memaksimalkan sosial media saya. Kemudian saya mulai berkenalan dengan orang-orang, ya. Jadi awalnya dulu sebelum saya posting, saya mulai buka diri, saya memfollow teman-teman yang sebelumnya tidak saya follow. Kemudian saya berkenalan dengan orang-orang baru, kemudian saya berkenalan dengan orang-orang baru. Maaf, ada pertanyaan. Iya dok, mau dibacakan dulu atau gimana dok? Boleh. Boleh, oke. Ini kebetulan karena beliau akan ada Zoom yang lainnya, jadi kalau boleh dijawab duluan. Dokter mau tanya, untuk takaran Utsusuba yang bagus buat glowing apa ya dok? Untuk laki-laki gimana, yang perempuan gimana? Kemudian untuk gymmers juga, kalau untuk diet gimana, kalau untuk badan muscle gimana? Wow, panjang sekali. Boleh dok dijelaskan agak detail mungkin ya dok? Banyak ibu-ibu di sini. Nah, jadi sebenarnya kalau pertanyaannya adalah takaran Utsusuba yang bagus untuk glowing, jadi tidak bisa hanya mengandalkan Utsusuba Utsu aja untuk glowing. Jadi dari skincare-nya juga harus diperhatikan, itu yang pertama. Tetapi kalau dia termasuk untuk kulit glowing, artinya kan tidak ada masalah hanya untuk pemeliharaan kesehatan, artinya minimal 1 suba dan 1 utsu per hari, ya, 1 utsu dan 1 suba per hari. Kemudian tapi juga harus diperhatikan ya, bahwa diperhatikan juga apa yang dipakai, ya. Apa yang dipakai itu harus diperhatikan, aman tidak untuk digunakan jangka panjang, itu yang paling penting. Nah, kalau dia menggunakan sesuatu yang tidak aman dalam jangka panjang, glowing itu tidak akan bisa dicapai. Jadi yang aman dalam jangka panjang ini kita tidak lagi bicara mengenai merkuri gitu, hidroquinone, tidak lagi itu yang kita bicarakan. Bahkan banyak yang teman-teman pakai saat ini pun belum tentu aman untuk penggunaan jangka panjang. Waduh, dok, saya potong dulu sedikit nih dok. Bagaimana, kan kalau dokter gampang nih ya, karena sudah punya ilmunya, jadi bisa cepat tahu dan bisa menentukan, oke, produk yang ini dia aman untuk digunakan jangka panjang dan produk yang ini tidak gitu. Nah, untuk orang-orang awam seperti kami gitu, itu apa ya, kode atau bagian apa yang perlu kita perhatikan, apakah entah ingredients atau apapun, untuk memastikan bahwa produk tersebut aman kita gunakan sampai dengan jangka panjang, terutama untuk glowing nih ya dok. Oke, yang pasti yang pertama adalah seri notifikasi, ya, seri notifikasi. Halo, terputus ya? Enggak dok, ya silahkan. Notifikasi BPOM itu penting, itu yang paling pertama, notifikasi BPOM penting. Kemudian yang kedua, misalnya kita menggunakan seperti ini, ada bahan-bahan obat tertentu yang akan diberikan untuk mengatasi masalah, ya, misalnya wajahnya berjerawat atau berflek, kemudian dokter akan meresepkan krim yang bersifat racikan atau yang mengandung bahan obat, ya. Tetapi itu bukan digunakan untuk jangka panjang, ya. Teman di rumah saat ini menggunakan krim racikan, ya, itu perlu ditanyakan kembali apakah ini aman atau tidak. Tetapi secara prinsipnya bahwa yang tidak bisa mendapatkan notifikasi artinya masuk kategori obat. Kategori obat namanya juga sudah obat, tidak untuk digunakan jangka panjang, ya, tidak untuk digunakan jangka panjang. Nah, kemudian selain itu berarti kalau dia sudah masuk kategori obat berarti harus mematuhi anjuran, kemudian mematuhi juga cara pakai dan lama penggunaan, ya, bukan untuk penggunaan jangka panjang. Nah, kemudian kalau misalnya untuk teman-teman bahwa yang aman digunakan jangka panjang artinya kan dia selain notifikasi BPOM, kemudian dia juga
quality control terhadap produk itu juga harus sangat-sangat diperhatikan ya. Nah, biasanya saya menyarankan begini, jika tidak memungkinkan untuk langsung mengetahui suatu produk itu aman atau tidak, bacalah review. Ya, review sekarang yang bisa direview itu yang valid ya, bukan apa namanya, bukan yang dibuat-buat, bukan yang ini itu Kan misalnya abal-abal ya, Dok. bukan yang abal-abal, itu misalnya dari salah satu blog yang sudah established, kemudian sekarang sudah punya aplikasi sendiri juga namanya Female Daily ya. Email daily itu banyak dijadikan acuan, dijadikan referensi teman-teman untuk yang kebingungan mencari informasi mengenai skincare yang digunakan. Dan sampai saat ini saya perhatikan mereka memang masih cukup idealis, walaupun mereka menerima endorse, tetapi tidak sembarangan produk yang mereka endorse. Nah, jadi itu. Jadi informasinya gunakan teknologi, dalam hal ini internet, untuk mencari tahu informasi. Nah, kemudian kalau untuk Gymmers tadi berapa saset per hari, tergantung berapa berapa berat badannya, seperti itu. Nah, jadi kita patuhi aturan bahwa Subarasi dan Utsukushi itu masing-masing jumlah maksimal yang bisa digunakan itu 6 sampai dengan 8 saset ya, 6 sampai 8 saset. Jadi bisa direntang itu. Misalnya bisa mulai, kalau saya seperti saya konsumsi 2 Subarasi pagi hari dan 2 Utsukushi di malam hari ya, karena di dalamnya juga banyak sekali bahan-bahan yang bagus untuk pertumbuhan otot dan recovery pasca olahraga, seperti itu. Oke, ada pertimbangan tertentu nggak, Dok? Kenapa kok subanya yang di pagi dan utsu di malam, bukan di mix saja dua-duanya? Nah, jadi gini, kenapa pertimbangan khususnya itu? Jadi karena di dalam Utsukushi itu ada kiwi seed extract, ya. Kiwi seed extract itu sifatnya mood calming. Ya, mood calming itu ya, mood calming. Nanti misalnya di pagi hari atau siang kan kita masih butuh energi tuh ya, butuh energi karena kita beraktivitas. Nanti kalau kita gunakan kita konsumsi Utsukushi di siang hari, takutnya bawaannya lemas, tidak semangat gitu. Tapi walaupun itu kembali lagi ke individu masing-masing, tidak semuanya sama. Tetapi saya sudah perhatikan hampir lebih dari 95% pasien-pasien yang menggunakan aturan itu pagi dan malam seperti yang saya sebutkan itu hasilnya baik-baik saja. Bahkan ada yang di switch subanya ke malam hari, malah dia nggak bisa tidur gitu. Nah, seperti itu. Jadi pertimbangannya adalah karena kandungannya. Oke, tapi kalau untuk dicampur misalnya, Dok ya, Suba dan Utsu di malam hari itu pernah di tes pasar nggak, Dok? Kalau dicampur sih boleh aja. Oh, oke. Jadi karena dia sebenarnya dia adalah karena ini adalah mikronutrien atau healthy food ya. Jadi dia tidak bekerja seperti obat gitu, nggak boleh dicampur, nggak. Cuman kita pisah untuk memaksimalkan penyerapan, itu saja. Oke, siap. Mungkin saya coba buka pertanyaan dulu ya, Dok ya. Takutnya udah banyak yang pengen nanya nih. Ada yang mau bertanya? Boleh open microphone aja ya, Dok ya? Ya, boleh, langsung saja. Oke. Boleh mungkin ada yang mau bertanya? Atau masih malu-malu? Ayo. Masih malu-malu mungkin ya, Dok. Nah, Dok, kalau buat anak-anak nih, Dok, di atas 5 tahun, sebenarnya kan bukan hanya di atas 5 tahun. Kayak misalnya untuk ABG sekarang kan untuk yang puberti itu agak maju ya, Dok ya, sekarang dari sisi hormonal, dari sisi ya banyak hal lah yang membuat pada akhirnya kok sepertinya
ciri-ciri yang muncul untuk menjadi ABG itu dia dari sisi usia jadi lebih maju gitu ya, jadi lebih cepat dari tahun-tahun kita dulu. Nah, seberapa apa ya dok ya, maksudnya apa yang bisa kita lakukan untuk anak-anak kita melalui produk ini supaya secara hormonal lebih stabil dan lain-lain sebagainya. Mungkin boleh diceritakan dok. Halo. Dok? Halo. Ya. Seberapa apa tadi? Pertanyaannya boleh Seberapa jadi lupa pertanyaannya. Tapi intinya apa yang bisa kita lakukan? Ya, apa yang bisa kita lakukan untuk anak-anak kita agar lebih stabil gitu secara hormonal dan lain-lain sebagainya. Oke, silakan dok. Berdasarkan penelitian seperti yang Mbak sebutkan tadi itu perkembangannya yang kayaknya melampaui usianya itu disebabkan karena produk-produk rekayasa genetik. Ya, produk rekayasa genetik itu misalnya dari susu formula. Ya, jadi kalau saya sarankan misalnya dari awal nih nggak usah yang aneh-aneh susunya gitu, yang ditambahkan ini, ditambahkan itu, ditambahkan ini, nggak usah yang aneh-aneh. Ya, yang terbaik itu adalah ASI ya. ASI adalah yang terbaik. Kemudian kalau sudah memenuhi usianya, misalnya mau ditambahkan pendamping ASI susu, misalnya pilihlah susu yang memang sesuai usianya. Banyak di pasaran ya, saya tidak perlu sebutkan merek, yang sangat simpel ya, sangat simpel, arti kata tidak ditambah ini, tidak ditambah itu gitu. Atau kalau memang perlu pemberian mendapatkan nutrisi dari susu ya gunakan saja sebaiknya susu murni ya, susu murni seperti itu. Nah, yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa produk AFC ini sudah mendapatkan sertifikat dia non GMO ya. Jadi dia tidak mengandung GMO itu genetic modified organism. Jadi tidak mengandung dia tidak dalam proses pembuatannya tidak melibatkan rekayasa genetik ya. Nah, jadi yang bisa kita lakukan seperti itu. Jadi anak-anak sekarang memang di lingkungan terdekat saya sudah mulai mengajarkan bahwa anak-anak itu nggak usah dikasih yang macam-macam gitu ya. Kalau memang memungkinkan lebih baik misalnya memberikan nutrisi dari makanan yang sehat seperti itu. Jangan dari produk-produk yang kadang-kadang kita tidak tahu saking canggihnya suatu produk itu dia menggunakan rekayasa genetik ya untuk mendapatkan dalam proses pembuatannya untuk mendapatkan manfaat yang mereka klaimkan dalam produk tersebut. Mungkin dari situ bisa ditangkap bahwa pada anak-anak berikanlah yang sesederhana mungkin ya, kayak Dr. Susilo-Rino kalau menjelaskan tuh dia malah mengarahnya itu ke tradisional seperti itu ya, menggunakan bahan-bahan yang masih bersifat alami, kecuali memang ada satu kebutuhan khusus yang memerlukan nutrisi tambahan ya. Misalnya pada anak-anak yang berkebutuhan khusus, misalnya susunya berbeda, seperti itu ya kan. Kemudian tambahan ekstra proteinnya berbeda, ada lagi dari suplemen. Nah, kecuali pada kasus-kasus seperti itu. Siap, terima kasih dok, very clear penjelasannya. Sama-sama. Ada yang mau open mikrofon dulu? Aku. Boleh, mangga, Bacir. Dok, boleh. Tolong kasih tahu teman-teman aku. Ini dok, Sensei suruh. Kenapa ini bagus banget buat dipakai sama kita? Menurut dokter gimana penjelasannya? Oke, kenapa Sensei suruh itu? Yang pertama harus ini dulu ya, harus mindsetnya diubah dulu bahwa Sensei suruh itu adalah nanopeptide regenerating serum ya. Jadi nggak sembarangan di-compare. Ini harganya mahal banget gitu. Jangan kamu compare dengan misalnya yang ada di Shopee yang harganya 100.000. Itu nggak sama. Tapi kalau misalnya mau ini saya produk yang sejenis, misalnya salah satu serumnya
Lancome atau salah satu serumnya YSL. Nah, itu compare-nya baru benar. Yang which is, yang mana kalau di-compare antara produk AFC dengan produk Sensei Suru dengan produk-produk tersebut masih jauh lebih ekonomis Sensei Suru. Kenapa Sensei Suru itu bagus? Karena dia bisa menjadi one stop solution, ya, one stop solution yang aman untuk penggunaan jangka panjang, ya. Jadi kalau misalnya ini harus digarisbawahi bahwa Sensei Suru ini adalah kategori kosmetik bukan obat, ya. Jadi penggunaannya aman jangka panjang, tetapi memang pada kondisi-kondisi kulit tertentu, misalnya kulit-kulit yang sudah mengalami kerusakan sebelumnya, dia akan membutuhkan waktu untuk it takes time untuk bekerja, ya, untuk bekerja. Jadi kalau misalnya kondisi wajahnya sudah urgent, kan, misalnya pada iritasi berat seperti itu, atau misalnya jerawat yang sangat meradang, grade 3 seperti itu, dan kondisi-kondisi urgent lainnya yang membutuhkan pertolongan atau tindakan medis lanjutan dengan penggunaan obat, sebaiknya diserahkan ke medis dulu. Nah, kenapa saya sebutkan tadi Sensei Suru itu sebagai one stop solution, karena di dalamnya banyak banget yang sifatnya mencerahkan, memperbaiki meregenerasi sel kulit, kemudian melembabkan. Bahkan sebelumnya kalau teman-teman ikut di seminar kesehatan yang pernah saya bawakan, dia adalah salah satu jenis produk skincare yang mengandung komplit, ya, yang mengandung sifat pelembab ketiga pelembab, ya. Emulsiennya ada, oklusifnya ada, humectannya ada. Jadi memberi kelembapan, mengisi kelembapan, dan kemudian menguncinya. Nah, biasanya kalau produk-produk di pasaran itu dipisah, ya, dipisah satu-satu. Cuman karena teknologinya si AFC ini canggih, dia menggabungkan menjadi satu, gitu. Nah, terus yang perlu digarisbawahin lagi juga dia mengandung EGF, ya. Nah, EGF itu di pasaran juga dijualnya terpisah, ya. Dia itu bisa mempercepat proses penyembuhan luka, ya, kemudian memperbaiki tekstur kulit, gitu. Dan itu memang bukan lagi hanya sekedar penelitian, dia sudah mendapatkan Nobel. Nobel itu kan penghargaan yang diberikan bahwa suatu zat itu terbukti sampai tahap atau tingkat tertentu memang memberikan efek yang seperti diklaim, ya. Nah, seperti itu. Makanya teman-teman wajib coba Sensei Suru ini, ya. Kecuali saya sebutkan yang tadi pada kondisi-kondisi yang urgent, ya. Pada kondisi urgent yang membutuhkan penanganan medis, sebaiknya menggunakan obat. Oke, Mbak Acit gimana? Sudah cukup puas dengan penjelasannya? Satu lagi yang nanopeptide regenerating serum, coba tolong dokter jabarkan secara bahasa umum. Bahasa awam ya, Mbak Acit, ya. Bahasa awam. Jangan bahasa planet ya, Dok. Sama itu tadi mengunci, apa sih, moisturize-nya? Mengunci kelembapan. Jadi dia sifat kelembapannya itu ada 3. Jadi dia itu humectan, dia bersifat humectan, memberikan kelembapan, kemudian dia emolien, mengisi kelembapan di celah-celah kulit yang kosong, dan kemudian dia oklusif. Oklusif itu dia mengunci, ya. Jadi misalnya gini, Dok, saya udah pakai pelembab nih, gitu. Pakai pelembab, kok mukanya masih kering? Ya iya, yang kamu gunakan itu masih sifatnya humectan, memberi kelembapan, nggak ada penguncinya. Jadi begitu kamu pakai 1 kilo pun moisturizer yang sifatnya itu hanya memberi kelembapan, kamu nggak ada siltnya, nggak ada penguncinya, wajah kamu tetap akan kering, gitu. Jadi 3 sifat kelembapan itu ada di dalam Sensei Suru. Dan saya sudah searching juga, tidak ada sampai saat ini yang saya temukan itu tidak ada produk skincare yang mengandung 3 sifat ini. Rata-rata semuanya dipisah, ya. Apakah itu sifatnya memberi dan mengisi kelembapan, kemudian nanti dipisahkan, yang menguncinya terpisah lagi, gitu. Atau sifatnya malah memberi kelembapan, kemudian ada yang produk keduanya mengisi kelembapan. Mengisi kelembapan itu yang di celah-celah di
kulit ya, dia bisa langsung ngisi. Kemudian baru produk ketiga itu mengunci. Ini memang sebenarnya tidak ada penelitian secara ilmiah apakah ketiga bahan ini tidak boleh digabung, itu tidak ada. Tetapi mungkin secara dari sisi profit lebih menguntungkan Oh iya dipisah. betul. Nah, Keren banget sih. jadi Terus yang dipisah. nanopeptide tadi gimana? Oke, peptide itu adalah, jadi kalau ada protein ya, ada protein, kemudian ada peptide, kemudian ada protein, kemudian di bawah protein itu kalau dipecah-pecah lagi itu peptide. Ya, dipecah-pecah lagi peptide-nya itu isinya asam amino, ya. Nah, dari sini urutannya dulu ya, urutannya. Nah, jadi peptide itu banyak banget gunanya untuk mendukung kehidupan sel, memperbaiki jaringan, banyak banget ya. Kemudian dia membantu proses regenerasi sel. Nah, itu dia peptide. Nah, jadi kenapa biasanya orang-orang menggunakan mencari suatu produk yang isinya itu sudah ibaratnya kalau di bahasa awam kan itu sudah sarinya inti, jadi sudah saripatinya ya. Nah, karena apa? Karena dia akan terserap sempurna. Nah, biasanya peptide ini pun akan menggunakan teknologi nano. Ya. Nano itu, jadi teknologi nano itu selain dia memecah partikel itu menjadi lebih kecil, ini teknologi di dalam laboratorium ya. Karena ini adalah dalam proses pembuatan. Jadi dipecah menjadi lebih kecil, kemudian sifat nano itu juga dia ada namanya enkapsulasi, itu pembungkusnya gitu loh. Sebelum dia akan sampai dan terserap sempurna ke kulit, dia tidak akan rusak. Gitu. Nah, jadi misalnya kalau kemarin itu ada yang nanya, dokter ini gampang rusak enggak sih serumnya dalam kondisi begini begitu? Saya sebutin kalau misalnya kondisinya nggak panas banget ya, nggak benar-benar di atas kompor atau benar-benar di dalam kulkas, di dalam freezer itu nggak akan rusak kok gitu. Misalnya suhu kamar biasa, suhu penyimpanan biasa, dia tetap akan stabil kok. Apalagi dia adalah nanoteknologi, jadi dia tidak akan terurai sampai dia bertemu dengan targetnya. Nah, jadi nano peptide regenerating serum. Tadi kita udah artikan ya, peptide itu adalah partikel terkecil dari protein. Nano itu adalah ukurannya dan teknologinya. Kemudian regenerating serum itu regenerate. Jadi regenerate itu kalau bisa kita artikan secara bahasa awam, jadi dia memperbaiki sel, meregenerasi sel, mengganti, seperti itu. Ya. Nah, jadi makanya disebut nanopeptide regenerating serum. Walaupun sebenarnya fungsi lainnya dari sensei suru itu banyak banget kan, dari dia bisa mencegah terjadinya proses alergi, kemudian dia juga bersifat mencerahkan. Nah, dia disebut regenerating serum karena memang fungsi utamanya itu untuk regenerating. Regenerating itu bukan hanya anti aging ya. Jadi bukan hanya untuk kerutan seperti itu. Misalnya karena di dalamnya juga ada AGF, untuk regenerasi juga regenerasinya misalnya sel yang rusak kayak seperti kemarin uji cobanya dari Mailing Clinic itu kan pada proses penyembuhan luka pasca laser ya. Nah, jadi seperti itu makanya dia disebut nanopeptide regenerating serum. Keren. Rita itu udah banyak yang di chat. Thank you, Dok. Oke, terima kasih Mbak Aci, terima kasih Dokter Kiki. Saya membacakan dari yang relate dulu ya Dok ya. Jadi sebenarnya sensei suru aman nggak untuk kulit sensitif gini Dok? Kulit sensitifnya saya jabarkan dulu. Ada alergi di wajah, kalau berkeringat wajah gatal dan merah-merah. Saat ini sama dokter kulit hanya boleh cuci muka dengan sabun cair atau batang Sebamed. Kulit saya cenderung kering dan agak di bagian yang gatal, jadi kayak ada bengkak seperti itu. Baik, malam ini saya akan berbagi dengan teman-teman informasi yang mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman. 1, kulit sensitif dan kulit tersensitisasi harus dibedakan. Kulit sensitif dan apa Dok? Tersensitisasi. Tersensitisasi, oke. Sensitive skin and sensitized skin.
Jadi ada dua bedanya. Kulit yang sensitif itu, misalnya gini, saya punya ponakan yang memang dari kecil, setiap kena matahari pasti akan sedikit ruam karena kulitnya itu putih banget dan dia dari dia kayaknya mengikut ibunya, kakak ipar saya, dan kayak bule banget kan, bahkan rambutnya itu sampai pirang. Itu sampai sekarang itu dari bayi dia begitu, dari kecil kena matahari dikit langsung merah, kemudian nanti setelah itu pulih sendiri kalau dia nggak kena matahari lagi, sampai warna rambutnya itu juga tidak hitam pirang. Nah, dia dari kecil sudah begitu sampai sekarang remaja juga begitu. Itu yang dinamakan kulit sensitif. Memang sudah dibawa dari lahir, ya. Nah, ada lagi namanya kita peroleh setelah dewasa atau remaja. Tetapi ada pemicunya, ya. Ada pemicunya. Misalnya setelah remaja wajahnya wajahnya gampang merah, gampang perih seperti itu, gampang alergi. Ada pemicunya. Misalnya dia menggunakan sabun tubuh digunakan untuk sabun wajah. Ya. Pernah ya orang-orang sabun batangan untuk tubuh itu digunakan untuk wajah. Nah, misalnya seperti itu. Itu kan isinya di dalam sabun tubuh. Kenapa berbeda ya? Sabun tubuh, sampo dan sabun wajah itu kenapa berbeda? Karena kelembapan wajah itu sendiri itu berbeda sekali. Ya, berbeda sangat kompleks sendiri dan berbeda dengan kulit tubuh. Nah, jadi rata-rata kalau kulit tubuh itu, kalau untuk produk-produk tubuh dan rambut dia menggunakan namanya sodium lauryl sulfat atau SLS, ya, SLS. Nah, itu kalau digunakan ke wajah, dia akan mengikis kelembapan wajah secara agresif. Ya. Nah, jika ini digunakan dalam jangka panjang, kelembapan wajah menjadi rusak, skin barrier-nya terganggu sehingga pH kulitnya tidak normal, tidak seimbang. Akhirnya mulailah wajahnya bermasalah, gampang merah, gampang iritasi. Nah, itu salah satu contoh kecil bagaimana suatu kondisi kulit tersensitisasi itu terjadi. Belum lagi nanti penggunaan bahan-bahan obat jangka panjang, penggunaan obat skincare yang mengandung bahan-bahan logam berat itu juga dapat menjadi pemicu wajah tersensitisasi. Nah, jadi tadi pertanyaannya adalah pada kulit yang sensitif, makanya dibedakan dulu ya. Kalau memang itu nanti wajahnya adalah tersensitisasi, dicari dulu penyebabnya apa. Penyebabnya apa dulu ya? Apakah memang karena kerusakan skin barrier, karena penggunaan skincare yang sebelumnya, atau karena penggunaan bahan obat yang digunakan dalam jangka waktu panjang sehingga merusak pelindung kulitnya, itu juga bisa menjadi penyebab. Jadi dibenerin dulu itunya, ya, apa penyebabnya. Nah, tetapi kalau misalnya tadi ditanyakan apakah pada kulit sensitif yang tersensitisasi seperti itu bisa membantu karena dari properties atau kegunaan dari si sensesuru itu dia juga sifatnya adalah melembabkan, ya. Kemudian properties melembabkannya juga sangat komplit. Kemudian dia juga bersifat menghambat terjadinya histamin rilis. Jadi histamin itu adalah satu zat di tubuh yang bisa memicu terjadinya proses alergi. Jadi si sensesuru tadi ini punya paten itu. Jadi dia menghambat pelepasan dari histamin sehingga dia aman sehingga dia berfungsi memiliki fungsi sebagai anti alergi juga. Jadi relatif sangat aman, tidak menimbulkan iritasi atau alergi. Dok, ya. Ya, silakan Mbak Oni. Iya, jadi kalau terakhir dari dokter itu memang dibilang katanya saya alergi sama lemak saya sendiri. Makanya saya bingung. Lemak sendiri? Emang, jadi karena kalau berkeringat itu kayak sekarang nih sebenarnya nggak berkeringat pun juga kadang-kadang tiba-tiba gatal dan memang agak bengkak-bengkak. Maaf, apa yang Mbak Wening pakai selama ini? Saya itu memang nggak pernah pakai apapun kecuali pelembab. Pelembabnya saya pakai itu, Dok. Apa? Aduh, lupa namanya. Dari ini juga. Enggak sih, enggak. Dari ini Wardah. Oh ya, maksudnya produk bebas yang ada di pasaran, ya? Pakai yang bebas pasaran.
Kemudian kalau misalnya kira-kira kebiasaan lain apa Mbak Wening? Mungkin kebiasaan gosok-gosok wajah dengan kapas kah? Atau menggunakan produk sabun seperti apa? Atau seperti apa? Kalau sabun muka sih memang, ya yang biasa sih yang di pasaran, tapi memang waktu itu saya sempat mencoba produk dari, Body Shop, Mhm. scrubbing. Jadi Mhm. scrub-nya itu tuh memang pertama saya pakai, nggak apa-apa, tapi memang ada berasa kayak celekit-celekit. Nah, terus saya nggak pakai lagi. Udah ada 2 minggu kemudian saya coba lagi pakai. Nah, setelah pakai yang kedua kali, itu rasa gatalnya memang lebih hebat Mhm. dibandingkan yang pertama. Akhirnya saya stop. Sejak itu saya memang udah nggak pernah pakai. Tapi ya itu, terus akhirnya setiap saya berkeringat itu gatel, itu rasanya gatel tuh pengen digaruk-garuk gitu loh, Dok. Nah, Makanya sampai sekarang belum ketemu sama obat yang cocok, sampai udah dikasih salep obat mhm. sama dokternya, sampai dikasih apa sih, pelembab khusus atau apa sih, ada pelembab memang dari dokternya khusus resep, memang harus beli dari resep dokter, saya pakai Mhm. tapi memang masih belum pengaruh sih, Dok. Pengaruh. Nah, jadi saya mau cerita, saya dulu punya pasien waktu masih di Jambi, saya punya pasien yang dari jarak rumahnya itu sekitar 200 meter, ada satu tempat pembibitan sawit, ya. Tempat pembibitan sawit itu setiap hari disemprot ya dengan bahan-bahan pestisida. Nah, sampai kita waktu itu saya juga kebingungan menelaah apa yang menjadi kendala ya, apa yang menjadi kendala. Akhirnya sampai dia bercerita bahwa di dekat rumahnya ada pembibitan, kemudian kita nggak tahu kalau itu sudah mencemari air atau tidak. Ya, ini saya contoh kasusnya. Nah, kemudian akhirnya saya mau menganjurkan beliau untuk pindah sementara waktu. Kemudian dia pindah ke kota lain, ke tempat kakaknya, dan dalam waktu 2 minggu kondisinya jauh lebih membaik dan uh, iritasi di wajahnya hilang. Nah, jadi waktu itu saya sudah sebutkan bahwa kecurigaannya adalah dari lingkungan, ya. Nah, ini juga Mbak Wening bisa perhatikan kalau memang selama ini yang sudah dilakukan yang dipakai itu kayaknya mana-mana aja Dok, tidak ada penggunaan bahan yang bersifat abrasi atau yang mengikis yang dalam saya gunakan dalam jangka waktu panjang, tidak ada penggunaan skincare berbahan dasar obat dalam waktu jangka panjang, kemudian kebiasaan saya juga tidak sehari-hari tidak aneh-aneh, perlu diperhatikan dari lingkungan, ya. Misalnya dari deterjen yang digunakan. Makanya kalau saat ini kan misalnya pada wanita tidak disarankan menggunakan pembersih yang bersifat antiseptik kan. Contohnya pembersih daerah ke intim wanita tidak disarankan untuk dipakai. Yang menggunakan antiseptik seperti itu karena dia akan merusak flora norma di daerah itu. Nah, jadi yang seperti ini mungkin Mbak Wening bisa ditelaah apa yang salah. Kalau memang yang saya sebutkan tadi tidak ada yang misalnya yang menimbulkan dampak memicu terjadinya proses kulit sensitif ini gitu. Karena faktornya banyak sekali, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, tapi rata-rata yang saya temukan kulit sensitisasi itu muncul, pasti ada penyebabnya. Pasti ada penyebabnya. Bahkan hal simpel aja, dia nggak menggunakan macam-macam, semua produknya yang dia gunakan itu OTC. OTC itu adalah over the counter yang bisa kita beli di Indomaret, bisa kita beli di Guardian langsung gitu. Bisa kita beli di Watson, di Alfamart seperti itu, namanya OTC. Dia menggunakan produk-produk itu yang notabene sudah well known, sudah established dan notifikasinya aman untuk digunakan jangka panjang. Cuman ada satu kebiasaan dia setiap malam tuh membersihkan wajah itu selalu menggunakan kapas itu dan dengan mengusap ya, yang akhirnya menyebabkan kulitnya setiap hari terabrasi, terkikis, sehingga terjadi kerusakan pada pelindung kulitnya atau skin barrier-nya. Akhirnya kulitnya menjadi lebih gampang untuk terpicu alergi, terpicu iritasi. Nah, seperti itu. Nah, kalau memang saat ini treatment yang sudah dilakukan itu sudah diawasi oleh dokter spesialis kulit dan kelamin, mungkin dengan STKK sebenarnya sudah tepat gitu. Sudah tepat, kita ikutin dulu anjuran dari beliau, mungkin dalam beberapa minggu ke depan setelah ini dijalani, baru
kita bicara lagi mungkin untuk kesempatan kemungkinan untuk menggunakan sensei suruh. Nah, tetapi kalau memang ini sudah berlarut-larut lama dan dia memang belum selesai, berarti kecurigaan saya adalah dia kerusakan kelembapan, ya, kerusakan kelembapan. Kemudian produk-produk pelembab yang diberikan tidak cukup mengunci, ya. Bahkan ada satu produk yang saya tidak sebut merek, satu produk di pasaran, kemudian banyak digunakan oleh dokter spesialis kulit dan kelamin, kemudian di dalamnya mengandung bahan surfaktan atau pembersih, ya. Surfaktan itu kayak sabun, ya, kayak sabun, untuk sabun, baik itu sabun wajah, sabun tubuh, maupun nanti di shampoo, itu namanya surfaktan untuk mengangkat kotoran. Dan produk itu masih menggunakan satu jenis bahan yang digunakan yang pada umumnya digunakan untuk tubuh. Jadi pada tubuh itu kalau dia mengangkat kotoran itu kan harus lebih agresif, ya, karena kotoran di tubuh lebih banyak daripada di wajah. Jadi dia mengangkatnya lebih agresif. Jadi menggunakan satu jenis itu namanya yang saya sebutkan tadi, sodium lauryl sulfat atau SLS. Nah, itu masih terdapat di dalam produk itu, gitu. Nah, itu juga yang perlu ditelaah, sehingga kalau memang seperti Mbak Wening sebutkan tadi, berkeringat sedikit saja pun langsung gatal, yang paling pertama kerusakan kelembapan. Jadi kelembapannya rusak, kemudian pelembab yang diberikan selama ini belum cukup memadai atau belum cukup adekuat untuk mengatasi untuk mengatasi masalah kehilangan kelembapan ini. Nah, kalau memang selama ini treatmentnya sudah cukup lama, berlangsung lama dilakukan dengan SPKK, boleh dikombinasi dengan serum sensei suruh. Nah, serum sensei suruh itu sebagai urutan dia bisa dipakai karena dia adalah serum, dia boleh dipakai sebelum krim. Ya, jika di rumah punya krim dalam bentuk krim, berarti pakai sensei suruh dulu baru pakai krim. Ya, seperti itu Mbak Wening, mudah-mudahan. Ya, makasih. Makasih. Puas banget, Dok. Terima kasih Mbak Wening. Ini nyambung ke sensei suruh ya, Dok, ya, dari Mbak Hesti. Sensei suruh apa bisa dikombin dengan obat dokter untuk akne, Dok? Oke. Nah, jadi satu harus diperhatikan dulu karena pada kulit-kulit yang berjerawat kita juga masih membutuhkan kelembapan, ya. Masih butuh kelembapannya untuk diperbaiki. Lihat grade aknenya dulu, ya. Grade aknenya dilihat dulu apakah memang tingkatannya misalnya jerawatnya parah, kemudian kalau saya bahasa awam kan apakah ringan, kemudian sedang, ataukah itu yang berat, misalnya yang sampai bernanah-nanah gitu. Nah, jika memang itu yang yang dialami saat ini, misalnya jerawatnya sangat meradang, selesaikan dulu lini pengobatan dengan obat tadi, ya, dengan treatment medis atau yang menggunakan krim racikan untuk akne. Nah, tetapi jika dengan penggunaan krim itu, karena sifat dari obat-obatan yang terkandung di dalam krim akne itu, dia sifatnya mempercepat pergantian sel kulit atau turnover sel itu menjadi lebih cepat, tetapi secara agresif, karena dia memang bahan dasarnya adalah obat. Nah, efek sampingnya memang kulit terlalu kering, ya, terlalu kering. Nah, tetapi misalnya dalam pengobatan akne tadi, kekeringan yang dialami pada kulit itu sangat-sangat agresif sekali, misalnya sangat mengganggu, boleh diberikan sensei suruh. Jadi urutannya itu adalah kalau dalam skincare itu misalnya dari sabun, toner, kemudian nanti yang selanjutnya apa? Yang sifatnya lebih cair, misalnya ada essence kah, boleh pakai essence. Kemudian selanjutnya adalah yang sifatnya konsistensinya lebih agak sedikit agak sedikit kental, misalnya serum itu lebih kental daripada si essence itu misalnya Hanamai. Nah, kemudian setelah sensei suruh, setelah serum ini, apa yang boleh dipakai lagi adalah yang sifatnya krim. Ya, jadi kalau ditanyanya apakah boleh dipakai di rumah, saya punya krim, misalnya katakanlah krimnya bersifat mencerahkan seperti itu, boleh. Kalau mau masih tetap dipakai, boleh dipakai dengan sensei suruh, kemudian ditambahkan dengan
dengan krim yang ada di rumah. Kemudian saya juga menemukan satu pasien dengan kondisi yang kulitnya sangat kering sekali. Kemudian setelah digunakan sensor suruh lumayan lembab, kemudian tetapi belum terlalu lembab. Akhirnya kita tambahkan satu krim yang sifatnya khusus untuk oklusi lagi. Jadi ini hanya kasus-kasus tertentu ya. Jadi ditambahkan lagi dengan krim yang sifatnya juga mengunci kelembapan dan sangat lembab, akhirnya keadaan lebih baik seperti itu. Karena selama ini sebelum menggunakan sensor suruh, si pasien tersebut menggunakan krim moisturizer yang dimaksud. Jadi akhirnya ditambahkan serum, ditambahkan dengan penggunaan, kemudian ditambahkan dengan krim moisturizer yang sama ini. Dok, maaf agak hilang. Agak hilang. Iya. Enggak. Terakhir itu essence dulu, baru serum yang terakhir aja dok, kalimat terakhir. Jadi urutannya itu essence, kalau ada essence, kemudian selanjutnya yang lebih pekat serum, kemudian setelah serum boleh ditambahkan dengan krim. Krim. Setelah krim biasanya sudah selesai, kecuali sudah selesai. Bedakan gitu ya dok ya. Boleh. Kecuali di malam punya misalnya ada sleeping mask, boleh. Oke. Itu sepertinya sudah menjawab juga pertanyaan Cimon. Ci, sudah cukup step skincare-nya? Kalau ada oil, kapan pakainya tuh, Dok? Nah, nih kita bicara oil. Ini yang bertanya siapa, Mbak Acit ya? Bukan, Cimon, Cimonik. Sorry, nggak bisa ini soalnya sama ngasuh anak ini. Oil yang digunakan apa dulu? Ya, sekarang tren oil itu banyak banget oil. Ini juga apa namanya itu coconut oil juga dimasukin sebagai essential oil untuk wajah. Tidak boleh. Jadi gini, oil itu boleh digunakan sebagai face oil hanya oil tertentu, ya. Jadi kalau di googling misalnya teman-teman pengen tahu, ada namanya comedogenic rating, ya. Jadi rating angka suatu bahan, seberapa besar dia bisa menyebabkan clog atau penyumbatan pada pori, atau seberapa besar dia bisa menyebabkan komedo. Komedo itu nanti kan mulai dari komedo, kemudian terbentuknya jerawat selanjutnya itu kan dimulai dari komedo dulu, gitu ya. Nah, jadi dari comedogenic ratingnya angkanya juga harus diperhatikan. Saat ini yang paling aman untuk wajah itu adalah hemp seed oil, ya. Hemp seed oil, kemudian sunflower oil masih oke. Kemudian selanjutnya kalau saya olive oil juga angka comedogenic ratingnya juga cukup tinggi, jadi tidak semua untuk semua kulit bisa digunakan. Nah, terutama ini kita bicara pada kulit-kulit yang misalnya normal, pori-porinya tidak besar tetapi terbuka, tetapi tidak sama sekali bukan kulit kering, ya. Jadi penggunaan essential oil atau face oil itu juga harus lebih hati-hati. Nah, kalau dia di dalam tahap yang ditanyakan tadi, yang digunakan face oilnya digunakan di mana? Dia digunakan di terakhir, ya, karena dia jauh lebih pekat. Oke. Ini saya ada Ultimate Rose sama Calendula Oil, Dok. Calendula Oil masih oke. Kalau itu Ultimate Rose? Ultimate Prim itu dari Primrose juga masih oke. Kulitnya kondisi kulitnya apa ya? Kering, Dok, karena sudah berumur ya, Dok. Kalau kering so far aman-aman saja. Cuman beberapa pasien malah dengan Primrose Oil juga nggak kuat, malah jadinya beruntusan gitu. Tapi nanti boleh diperhatikan, yang pasti urutannya oilnya terakhir setelah serum. Nah, kalau oil itu mending digunakan malam atau pagi ya, Dok? Karena kan memang rada beda ya antara pagi sama malam ya. Kalau malam rasanya kita lebih harus konsentrasi ke malam kayaknya ya, Dok ya, untuk skincare ya. Sebenarnya tahap oil itu rata-rata sesuai dengan panduan skincare rutin itu oil itu di malam hari. Karena kalau digunakan di siang hari dia akan memblok
si sunblock untuk menempel. Oh, oke. Jadi malam ya dok ya? Karena di siang hari baik outdoor maupun indoor sunblock adalah wajib. Ya, ya. So far sih bukan karena ngerti sih. So far karena mungkin faktor kemalasan juga, jadi oil tuh dipakainya malam memang dok. Kalau pagi itu memang biasanya memang itu setelah cuci muka, terus toner ya dok ya? Ya, toner. Terus serum moisturizer sama sunblock ya. Ada tambahan lagi nggak dok untuk pagi dok? Paling itu sudah benar kok, ada moisturizer-nya, kecuali ada keluhan-keluhan lain. Oh, enggak sih, so far memang cuma untuk treatment biasa sih, tidak ada keluhan. Karena memang sebenarnya kulit kering itu saya walaupun memang kering itu memang harus ini ya, treatmentnya juga memang harus lembabnya itu lebih, cuma memang rada tidak bermasalah dibanding yang berminyak rasanya ya dok ya. Kalau kulit berminyak itu kayaknya lebih banyak ininya ya, masalahnya ya dok. Tapi pada kulit yang kering, dia tanda-tanda penuaan cepat datang. Iya, betul. Kerutan itu juga cepat datang, cuman masalah lainnya dia jauh lebih sedikit ya, maksudnya lebih dalam treatment juga dia tidak terlalu banyak tidak terlalu rewel gitu. Iya. Perhatikan juga bahwa kadar kelembapan pada kulit itu juga dipengaruhi dari kadar air yang kita masuk ke dalam tubuh, baik itu dari minuman, dari makanan, bahkan kondisi ruangan yang terlalu dingin sekalipun dia dapat mempengaruhi, dapat memperburuk kondisi kulit kering itu sendiri. Jadi kalau misalnya dari pengalaman saya, dari pasien-pasien yang kulitnya sangat kering seperti itu, jangan sampai suhu pendingin ruangannya sampai 23, 24 atau yang 18 gitu. Akan mempengaruhi, akan mempercepat lagi kulit semakin kehilangan kelembapannya. Seperti itu. Dok. Nah kalau untuk masker dok, itu baiknya boleh nggak sih setiap hari kita maskeran? Oh, saya nanya kayak sok rajin, padahal juga nggak tiap hari sih. Maskernya seperti apa? Maskernya itu yang model apa ya? Sheet mask gitu ya? Sheet mask boleh. Oh, boleh tiap hari itu dok? Boleh, tetapi perhatikan bahwa kalau saya sendiri lebih prefer sheet mask itu dipakai misalnya setelah cuci muka bersih, belum dikasih toner, pasang dulu sheet mask-nya. Nah, kemudian setelah menyerap, sheet mask itu 10 sampai dengan 15 menit, sheet mask itu dibuka, kemudian sisa yang ada di wajah itu dibilas lagi dengan air, wajahnya dikeringkan baru diberikan toner dan skincare urutan lanjutnya. Oh, jadi harus dibasuh dulu ya, Dok ya? Ya. Oh, ya. Oke, Dok. Salah ya, Ci, selama ini. Iya, nggak salah amat, orang maskerannya juga jarang kok. Oke dok, makasih ya dok. Oke, alhamdulillah sudah terjawab. Dok, ini masih terkait dengan kulit muka ya. Apakah setelah pakai Sensei Suru, jadi tidak memerlukan step serum dan krim lainnya, dok? Nah, balik lagi kondisi kulit ke kondisi kulitnya masing-masing. Contohnya gini, saya tuh cuman pengen melembabkan, kemudian ada mencerahkan sedikit wajahnya gitu. Nah, kemudian tidak ada masalah yang lain dan saya pengen sesuatu yang bisa aman saya pakai jangka panjang gitu. Nah, akhirnya dan kalau memang saya harus mencukupkan di Sensei Suru, apa sudah cukup? Sebenarnya cukup. Cuman kalau misalnya saya butuh seperti yang tadi juga disebutkan bahwa setelah diberikan Sensei Suru masih terasa kurang kelembapannya. Oh ya, berarti pada kasus-kasus tertentu kan pada kulit yang kondisi kulitnya sangat kering dibutuhkan pelembab lebih. Oke, ditambahkan dengan moisturizer lainnya. Oke. Jadi artinya itu juga akan prinsip yang sama bisa digunakan juga untuk kondisi kulit yang sedang gatal dan bersisik gitu ya dok ya. Jadi intinya adalah coba cek dulu gatalnya seperti apa, seperti itu ya dok ya. Oke. Dok, ini ada pertanyaan,
apakah produk AFC ini bisa juga untuk menyeimbangkan hormon yang terganggu, seperti untuk penderita PCOS? Oke. Nah, jadi dari hasil penelitian salmon opari peptide itu dia memiliki kalau teman-teman pernah lihat edisi slide yang sebelumnya, di situ dia ada berperan dalam menyeimbangkan hormon pada wanita pasca menopause ya, dan dia di situ dia bersifat menyeimbangkan hormon estrogen. Jadi kalau memang hal itu bisa ditarik, ya bisa digeneralkan, apakah pada PCOS bisa. Secara dari penelitian itu bahwa salmon opari peptide berfungsi secara signifikan dalam menyeimbangkan hormon pada wanita pasca menopause. Yang diteliti di situ atau estrogen. Kemudian pada PCOS juga yang berperan juga hormon estrogen kan. Nah, salah satunya. Jadi apakah bisa membantu? Jawabannya boleh, bisa. Oke, Mbak Ica mungkin sudah cukup terjawab. Mbak Ica, sudah ya. Oke, terima kasih dok. Nah ini ada juga dari Mbak Ari. Dok, saya pernah ada user minum usukusi. Sebelum minum orangnya berjerawat. Hari ketiga mulus, jerawatnya kering. Tapi di hari kelima wajahnya jadi beruntusan. Mungkin nggak itu alergi dari utsukushi? Terima kasih. Apa tadi? Utsukushi. Hari keberapa dia? Sorry. Berjerawat, hari ketiga mulus, jerawatnya kering, tapi di hari kelima wajahnya jadi beruntusan. Jadi kalau misalnya gini, katakanlah dia jerawatnya parah gitu, selama ini biasa jerawat, kemudian mengkonsumsi usukushi hanya dalam 3 hari menjadi menjadi bersih, itu juga menjadi tanda tanya buat saya gitu. Kecuali misalnya dalam 3 hari dokter radangnya sangat jauh berkurang, seperti itu, merahnya sangat jauh berkurang, oke. Kemudian tidak terlalu radang seperti sebelumnya, itu masih mungkin ya. Tetapi kalau dia sama sekali hilang, yang kecurigaan saya adalah seperti ini, bahwa dia sebelumnya sudah menggunakan bahan-bahan yang dalam bentuk bahan-bahan yang mengandung obat yang digunakan jangka panjang, ya kan? Kemudian bahan itu di stop secara tiba-tiba. Oke, dalam 2-3 hari pertama mungkin bisa jadi kondisi masih stabil, tetapi hari berikutnya, tadi hari kelima, dia sudah mengalami suatu fase yang namanya withdrawal effect. Jadi withdrawal effect itu efek putus obat, ya. Kalau kita bahasa Indonesia kan efek putus obat. Selama ini dia sudah diberikan suatu bahan yang seharusnya tidak digunakan untuk jangka panjang, kemudian digunakan berkepanjangan, dan itu sudah merusak sifat alami dari kulit, dari sel tubuh itu sendiri. Dia sudah tidak mengenali lagi fungsi biologis alamiahnya. Jadi karena ibaratnya dia itu menerima, bisa dibayangkan kayak anak kecil dikasih biar tidur, biar nggak nangis, dikasih aja permen gitu, ya kan? Kan dia diam, ya, dia diam, tenang, tapi giginya rusak, ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih analoginya seperti itu jika suatu bahan obat digunakan jangka panjang. Nah, begitu dihentikan, artinya begitu dihentikan atau yang saya sebutkan tadi withdrawal effect, begitu dia dihentikan, disitulah muncul efek putus obat, ya. Kalau tadi anak bayi tadi mulai rewel, baru ketahuan giginya bolong semua setelah selama ini tidur dikasih makan permen. Nah, seperti itu. Nah, karena kalau umpamanya dari kandungannya sendiri, utsukushi itu malah dia ada kiwi seed extract juga, selain mood calming, dia juga untuk acne kan. Nah, kemudian dari bahan-bahan kandungan yang lainnya juga bagus sekali, isinya serat gitu. Kemudian bukan sesuatu yang mengandung kalori tinggi yang bisa memicu terbentuknya munculnya jerawat. Coba diperhatikan. Jadi kalau misalnya baru dikonsumsi, apalagi kategorinya ini adalah healthy food, baru dikonsumsi dalam beberapa hari, kemudian bisa menimbulkan efek yang macam-macam, itu biasanya jarang sekali, kecuali yang saya sering temui itu adalah efek detox, ya. Efek detox itu juga dari konsumsi pertama,
ya. Begitu awal hari ini konsumsi, saya juga dulu mengalami detox. Hari pertama sampai hari ketiga, hari keempat tuh diare terus, ya. Tetapi saya tetap konsumsi karena saya tahu ini dia mau detoksifikasi usus. Nah, kemudian apa namanya, setelah dikonsumsi, setelah hari kelima berlalu sudah normal lagi. Coba Oke, jadi diperhatikan. sangat mungkin ada efek detoksnya. Jadi yang hari kelima itu sangat mungkin efek detoks dari penggunaan obat jangka panjang yang sebenarnya tidak aman untuk digunakan ya dok ya? Obat putus obat. Namanya Ya, efek putus obat ya tadi ya. Oke, mungkin Mbak Ari sudah cukup terjawab Mbak Ari? Oke, dok, kalau berarti kan sebenarnya produk ini, produk Utsukushi dan SOP Subarashi sebenarnya itu aman ya dok ya buat anak-anak. Ini ada yang bertanya, anak aku usia 8 tahun pakai Utsu, tapi 1 saset dibagi buat 3 hari sih, itu aman atau tidak dok? Kan dia di balita setengah saset, di atas balita diperlakukan sebagai 1 saset. Tapi kalau misalnya mau dibagi 1 saset itu dibagi menjadi setengah-setengah, itu oke, nggak masalah. Oke, jadi aman ya Mbak ya. Nah, kalau untuk Sensei Suru sendiri dok, kira-kira bisa digunakannya untuk anak mulai dari usia berapa? Oke. Kalau Sebenarnya untuk kulit bayi bisa atau tidak? Kayak Dok? Oke. Nah, Ya. jadi kalau dia bayi, karena bayi itu kan kulitnya masih delicate sekali ya, masih delicate sekali. Saya sarankan penggunaannya yang khusus untuk bayi ya. Tapi saya kemarin tuh dapat satu anak pasien, ya, pasien saya, downline saya, anaknya itu dijilat matahari, umurnya 5 tahun. Dijilat matahari, pernah tahu nggak sih bahasanya dijilat matahari atau bahasa medisnya itu pityriasis alba. Anak kecil wajahnya itu belentong-belentong, putih kayak panu, tapi bukan panu. Ya, pernah lihat nggak teman-teman? Sama vitiligo juga ya dok? Beda lagi dengan vitiligo. Beda lagi sama vitiligo, oke. Kalau vitiligo dia putihnya tegas banget, ini enggak, dia kayak panu gitu di wajahnya, banyak banget sampai ke leher-leher gitu. Nah, namanya pityriasis alba, biasanya pada anak-anak kecil sampai remaja. Penyebabnya gini, perubahan kelembapan secara drastis, secara terus-menerus. Anak kecil itu kan habis panas-panasan cuci muka, gitu ya. Atau misalnya pada remaja yang lagi sekolah, masih sekolah, habis dari panas-panasan langsung wudhu gitu, mau sholat misalnya, yang sholat kan itu juga sangat ekstrim sekali ya, dari panas banget di sekolahan kemudian dingin ya. Nah, itu yang akan menyebabkan kerusakan kelembapan pada kulit. Namanya pityriasis alba. Nah, anak itu balas logo ya. Nah, itu saya kurang tahu bahasanya. Nah, jadi anak itu dia karena kerusakan kelembapan itu kita berikan Sensei Suru, usianya 5 tahun, bagus, hasilnya bagus, kemudian kelembapannya kembali, akhirnya yang putih-putih itu menghilang gitu, sembuh. Seperti itu, Mbak. Oke. Nah, tergantung kondisinya seperti apa dulu, tapi kalau bayi saya kurang sarankan. Tapi misalnya dok, bayi kegores gitu ya, misalnya kulit lainnya bukan kulit muka, itu pakai Sensei Suru aman nggak sih dok? Boleh, kalau mau digunakan boleh. Oh, oke. Tapi kalau untuk penggunaan rutin mungkin itu nggak perlu dulu kali ya dok ya, kecuali kalau ada hal-hal khusus seperti itu ya. Maknya aja dulu yang pakai. Iya, emaknya aja dulu. Sok-sok buat bayinya ya dok. Oke, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Oh ini, dok, kalau vitiligo pakai Sensei Suru bisa juga kah? Nah, jadi sebenarnya gini, kalau kompleks ya pertanyaannya, vitiligo bisa enggak gitu. Nah, kita tadi vitiligo itu kan dia sifatnya ibaratnya dia sangat kelainan kulit yang sangat kompleks kan. Jadi tubuh itu sendiri yang kehilangan pigmentasinya. Jadi selnya itu sendiri yang berubah ya. Jadi sampai saat ini juga ini salah satu penyakit yang ibaratnya yang kurang lebih seperti penyakit autoimun yang tubuhnya itu sendiri gitu, sel kulit itu sendiri yang berubah. Nah, ini juga masih dalam
dalam apa namanya dalam perjalanan panjang ya dalam penelitian di dunia kedokteran untuk pengobatan vitiligo. Tetapi ikutan vitiligo itu kan banyak, mulai dari kekeringan, terutama kekeringan ya. Kekeringan, terus dia menjadi bersisik seperti itu. Nah, kalau ini untuk ditujukan untuk mengatasi itu masih bisa. Kemudian ada satu contoh kasus lagi saya dapat, dia bahasa medisnya dia bersisik sekali sih, bersisik ya, tetapi dia memang bawaan lahir. Kayak ular gitu, Dok? Yes. Ichthyosis namanya ichthyosis. Nah, jadi dia bersisik sekali, sangat bersisik, itu kelihatan banget kayak ular. Nah, jadi yang di situ kita perbaiki bukan untuk serta-merta menyembuhkan langsung, tidak, tetapi memperbaiki kelembapannya iya. Nah, sama seperti vitiligo tadi, kelembapannya diperbaiki, kemudian kita berharap bahwa efek regenerasi sel yang terkandung dalam sensesuru bisa bekerja. Oke. Jadi pada dasarnya ketika pun kita memberikan penjelasan pada klien ataupun calon klien kita, dijelaskan tujuannya itu kita mau dari produk ini kita bisa membantunya tuh sampai sejauh mana gitu ya, Dok ya. Jadi bukan berarti satu serum itu bisa semua masalah teratasi, tapi supaya kliennya sendiri juga nggak seperti di PHP-in ya, Dok ya? Jangan jatuhnya. Iya. Overclaim iya, katanya sensesuru bisa menyembuhkan unsur pusing, enggak. Iya, betul. Jangan sampai overclaim ya, betul. Overclaim. Oke, Dok, ini ada yang ketinggalan nih pertanyaannya. Setelah cuci muka, apa perlu pakai toner dulu baru sensei suru, Dok? Nah, tadi kan ada yang nanya tuh glowing kita bicara glowing. Jadi glowing itu berasal dari kulit yang lembab, kelembapannya terpenuhi, kemudian skin barrier-nya sehat. Salah satu tahapan yang tidak boleh dilewatkan adalah toner. Kemudian toner itu jangan bayangkan toner kayak zaman dulu ya. Kayak zaman dulu mungkin orang tua yang nggak tahu dikasih kapas diusap-usap gitu, nggak begitu ya. Toner itu sekarang itu penggunaannya adalah di tapping, di tap aja ke wajah. Jadi penggunaan toner adalah wajib karena setelah kita mencuci muka, kulit akan terjadi perubahan pH kulit karena dia kehilangan kelembapannya ya. Dalam hal ini bukan kelembapan yang agresif ya, berbeda lagi. Kehilangan kelembapannya, ibaratnya kan dia habis dicuci. Nah, itu harus dikembalikan lagi karena begitu diberikan serum sementara pH-nya belum balik karena kelembapannya juga belum balik, pH-nya tidak akan balik. pH balance ya atau pH alami kulit itu dia tidak akan menerima serum itu secara optimal. Jadi waktu kulit kita mau diberikan serum misalnya, pastikan dia sudah dalam keadaan siap dalam hal ini dia sudah dibersihkan, kemudian keseimbangan pH-nya sudah dikembalikan dengan memperbaiki kelembapannya, dengan mengembalikan kelembapannya, baru suatu produk akan bekerja. Jadi sabun, toner, serum. Nah itu wajib ya, sebelumnya itu wajib digunakan. Bahkan sekarang lagi nanti mungkin kita bicara ada namanya double cleansing, ada namanya double toning gitu. Nah, banyak. Baiklah. Nah itu sorry dong, kebetulan pas ngomongin toner itu ada exploiting itu ya toner ya, Dok ya. Nah itu digunakan memang double atau yang tadi barusan dokter ngomong double toner atau gimana, Dok? Double toner itu ya exfoliating toner dan hydrating toner. Tetapi harus diingat bahwa penggunaan exfoliating toner itu juga bukan setiap hari. Jadi misalnya selama 1 sampai dengan 2 minggu sudah kita gunakan exfoliating tonernya, kemudian minggu berikutnya atau 1-2 minggu berikutnya akan kita stop. Karena kita akan biarkan sel kulitnya kita akan lagi gitu. Nah, penggunaan exfoliating toner itu juga harus double toning setelah exfoliating toner, kemudian ditunggu meresap baru menggunakan hydrating toner. Jadi kita akan mengembalikan kelembapan yang sudah sedikit terkikis oleh si exfoliate. Itu dia yang double toning. Kan kalau toner itu ada yang rada itu ya, maksudnya ada yang cair, terus ada yang rada itu ya, Dok ya. Itu sesuai selera atau jadi rada rada creamy ya?
Maaf ya saya minum ya. Sebenarnya toner itu tidak, toner itu cair. Saya tidak sekental serum, tapi memang ada yang teksturnya tuh ada yang bening, ada yang rada. Dia itu adalah biasanya adalah essence. Essence. Tapi kalau misalnya toner itu adalah ini apa namanya, encer, seperti air. Jadi punyamu bukan toner, Ci. Udah essence kali itu. Esensinya cair sih. Iya. Essence itu cair, lebih cair daripada serum. Tetapi kalau dibandingkan dibandingkan dengan toner, lebih pekat essence. Oke. Thank you, Dok. Sama-sama. Dok, ini lanjut dulu ya kaitan dengan serum nih. Saya sudah menggunakan 2 serum. Apakah boleh ditambahkan lagi dengan serum AFC? Saat ini saya menggunakan SK2 dan Genevieve Lancome. Wow. Jadi kalau sudah jadi batuk loh, Dok. Karena dia sudah menggunakan Genevieve tadi. Oke. Nah, sebenarnya Genevieve dan Genevieve dari Lancome, nggak apa-apa ya kita udah sebut merek ya. Genevieve dari Lancome dan AFC dari Sensesuru itu sudah kurang lebih satu level dan satu jenis fungsi yang sama. Jadi kalau memang mau digunakan, boleh alternate. Jadi alternate itu malam ini Sensesuru, besok malam Genevieve, gitu. Besok malamnya SK2. Tapi SK2-nya serum juga kah? Apakah hanya essence? Karena kalau treatment essence, serum sih, Dok, yang aura serum itu. Saya soalnya pernah, maaf Dok, saya pernah dengar katanya kalau serum itu sebenarnya boleh di layer sampai 3 layer ya. Boleh di layer dengan jenis yang berbeda. Oh, gitu ya. Oh, jadi kalau kayak Genevieve sama yang AFC ini jangan disatuin gitu ya. Karena kan sama, kurang lebih sama dia tempatnya untuk nyari regenerasi. Nah, misalnya yang mau di layer itu katakanlah si aura tadi yang si punya Mbak itu sifatnya dia melembabkan, tetapi dia propertis melembabkannya hanya memberi kelembapan gitu. Belum dikunci. Boleh di layer dengan Sensesuru yang punya sifat mengunci kelembapan. Oh, I see. Oke. Terus Dok, satu lagi Dok sekalian. Kalau tadi kayak tadi balik lagi antara toner sama essence itu sebenarnya itu maksudnya saling menggantikan apa memang harus dipakai dua-duanya? Oke, iya sebenarnya ini adalah si essence adalah tambahan. Oh, jadi toner, abis toner baru essence gitu ya? Jadi yang wajib itu adalah, kalau mau ditanya yang wajib itu adalah serum, toner dan serum. Oh, toner dan serum yang wajib, oke. Si essence itu adalah adjustment. Oh, oke. Baik, Dok. Noted, terima kasih, Dok. Sama-sama. Dok, kalau dipakainya di kulit kepala nih, apakah harus setelah keramas dulu atau bagaimana, Dok? Sensesuru berarti. Sama dengan kondisi tadi kan kita sebutkan bahwa sebelum suatu produk bekerja, kulit harus dalam keadaan bersih. Betul. Ya. Berarti sebaiknya keramas dulu berarti ya? Oke. Harus pakai toner dulu juga kah, Dok? Untuk rambut? Iya, untuk rambut. Tonik. Kalau tonik rambut kan tujuannya rata-rata bukan untuk melembabkan ya. Tujuannya malah untuk menumbuhkan rambut. Biasanya Iya, betul. Kalau bisa nggak usah dipakai aja. Langsung Oke. Kalau mau dipakai dijadikan alternate gitu. Malam ini, besok gitu. Oke. Jadi keramas dulu ya Ibu Bapak, baru ditetes-tetes itu serumnya. Kalau mau pakai toner jangan disatuin gitu ya, Dok ya. Oke. Ya, ada lagi mungkin. Oh ini, Dok. Kalau kita punya alergi ikan dan makanan laut, apakah produk Utsu maupun SOP Subarasi bisa tetap dikonsumsi, Dok? Udah banyak yang membuktikan bahwa aman. Karena apa tadi? Kenapa si Utsukushi dan Subarasi itu menggunakan nanoteknologi, partikelnya sangat kecil? Apa manfaatnya gitu? Selain dia mengoptimalkan penyerapan, dia juga meminimalisir efek samping. Efek samping yang terjadi salah satunya apa? Alergi. Oke. Jadi seharusnya aman-aman aja ya, Dok ya. Jadi jangan bayangin minum Subarasi kebayang makan salmonnya. Abel, sini juga sebentar.
Oke. Nah, kalau balik lagi ke yang keramas, itu rambutnya apakah harus sudah kering, Dok? Jadi setelah keramas, kering dulu baru ditetes, atau lagi agak lembab setengah kering itu ditetes? Karena kan targetnya adalah di kulit kepala. Yang Mm. pasti pastikan dulu tempat dia mengoles. Misalnya kan tidak semua bagian. Kadang-kadang yang mengalami kebotakan di mana begitu ya. Nah, pastikan juga di bagian itu apa namanya? Pastikan juga di bagian itu sudah kering. Oke. Kalau botak sekepalaan bagaimana, Dok? Gampang kan, tinggal dikeringin Tinggal aja. digini-gini ya? Ya ampun. Itu sensei suruh langsung habis 1 bulan, nggak nyampe kali ya, Dok? Oke, ini kalau ada timbul alergi tinggal minum antihistamin aja ya, Dok, setelah minum SOP Subarasi dan Utsukushi. Tapi jarang kasus alergi itu sangat jarang. Iya, betul ya, sangat jarang. Kebetulan anak saya juga agak alergi seafood, minum SOP Subarasi, minum Utsukushi, alhamdulillah aman-aman aja. Bahkan bisa menghilangkan bengkak alerginya, Dok, waktu itu. Gitu, untuk Utsukushi. Oke, mungkin dari rekan-rekan yang lain ada lagi yang mau ditanyakan? Satu lagi dong. Boleh. Itu cara kita minum Utsu sama SOP itu apakah boleh langsung dipakai serbuk atau memang harus pakai air gitu? Nah, sebenarnya dia kan satu yang harus kita pahami bahwa dia adalah healthy food ya. Healthy food bagaimanapun dia juga akan masuk ke pencernaan kita. Nah, cuman khusus untuk yang beberapa medical expert itu lebih menyarankan kalau Subarasi itu dikonsumsi sebaiknya langsung di bawah lidah. Dia biar masuk ke pembuluh darah karena di sana ada saraf ujung-ujung saraf gitu. Nah, kemudian kalau si Utsukushi karena target organnya ada di lambung sebaiknya dilarutkan. Cuman sejauh ini pengalaman saya bahkan pada pasien-pasien yang terpaksa harus diberikan Subarasi Utsukushi dalam keadaan menggunakan selang makanan pun itu kan harus kita encerkan ya. Karena kan orangnya sudah tidak bisa menelan. Itu kondisinya manfaat yang diperoleh itu kurang lebih sama seperti kalau kita letakkan di bawah lidah. Jadi artinya bahwa saya pun yakin bahwa cara konsumsinya itu sama saja. Maksudnya manfaatnya sama, baik di bawah lidah maupun dilarutkan. Oke. Sudah terjawab mungkin? Oh, sudah. Terima kasih. Maaf ya banyak nanya, saya baru soalnya. Nggak apa-apa dong. Terus, maaf nih sekali lagi, satu lagi Ya, boleh nggak? mangga. Jadi sebenarnya kalau ada orang nanya perbedaannya apa tadi Utsu sama istilahnya SOP itu perbedaan signifikannya tuh apa sih? Satu apakah buat kecantikan, yang satu buat organ tubuh atau seperti apa gitu? Jadi secara keseluruhan kita tidak berbicara mengenai kecantikan saja. Dia kalau si Utsukushi Subarasi itu kan untuk regenerasi sel. Jadi perbaikan sel. Jadi kalau misalnya diminum sama orang yang tidak sakit, misalnya tidak ada sakitnya, dia cuma pengen kulitnya kelihatan muda, ya akan kelihatan efek manfaatnya di kulitnya seperti itu. Tapi misalnya banyak juga pasien yang misalnya pada orang yang kena stroke gitu. Bahkan yang kemarin ada penderita penyintas COVID juga dia konsumsi Subarasi Utsukushi, dianya orangnya sehat tapi kulitnya juga menjadi lebih bersih gitu. Karena kan manfaat yang diperoleh itu kan bukan hanya untuk tubuh, tetapi juga sel tubuh itu kan juga sel kulit juga termasuk. Nah, kalau misalnya secara spesifik fungsinya apa-apa saja, itu ada bannernya, mungkin Mbak Acit punya bannernya. Jadi karena dia kandungannya di dalamnya beda-beda ya. Untuk yang Utsukushi dan Subarasi itu kandungan selain kandungan utamanya berbeda, jadi dia fungsi-fungsi spesifiknya juga ada gitu. Kayak yang khusus untuk pencernaan karena dia mengandung probiotik itu lebih ke Utsukushi. Itu ada ininya Mbak, nanti bisa minta tolong ke Mbak Acit nanti bannernya di-share. Oke. Baik dok. Judul bannernya itu kalau nggak salah ininya, kenapa Anda harus mengkonsumsi SOP Subarasi, kenapa harus mengkonsumsi Utsukushi. Oh baik dok. Oke Mbak Acit minta ya. Siap. Dok. Nah, terima kasih ya dok. Sama. Ini ada yang belum dibahas
Ini udah kagok edan ya dok ya, ngomongin produk aja terus ya dok kita. Soalnya gini, dok, soalnya kan dokter glowing banget nih, jadi mak tuh pada penasaran di situ, ini gimana sih skincare-nya gitu-gitu. Jadi ya nanyanya produk lagi. Nah, satu lagi, dokter bisa nggak ceritain tentang si Hanamai Essence ini loh? Kita kan punya juga nih Hanamai Essence. Itu bagus nggak sih dok? Oke. Bagus banget karena dia juga untuk mencerahkan, untuk membantu proses penyembuhan jerawat juga iya, kemudian dia juga untuk menghaluskan permukaan kulit gitu. Tetapi dia ini adalah yeast atau dia adalah hasil fermentasi. Nah, hasil fermentasi itu kita harus sedikit sedikit berhati-hati pada tidak semua kulit. Kadang-kadang hasil fermentasi dia galactomisis kan, hasil fermentasi galactomisis ini pada kulit-kulit tertentu dia bisa menimbulkan beruntusan, bahkan jerawat juga iya gitu. Karena sifatnya dia memang hasil fermentasi, tapi begitupun tidak pada semua kulit. Contohnya menganamnesianya gini aja, selama ini kulitnya oke-oke aja sih, pakai apa aja sih oke. Misalnya kemudian kalau misalnya ada jerawat pun sembuhnya cepet kok gitu. Nah itu masih oke gitu. Kecuali pada kulit-kulit yang sensitif perlu sedikit precaution ya, sedikit perlakuan, misalnya skin test dulu. Misalnya skin test itu bisa di bawah leher atau di belakang kuping dioles, dibiarkan 12 sampai dengan 24 jam, nanti dilihat apakah ada reaksi alergi atau tidak. Tapi kalau dari fungsi bagus ya namanya. Jadi yang lebih cocok kulit apa tuh dok? Dia paling satu yang pertama itu kulit kering. Oh kulit kering malahan ya? Ya, kulit kering dia indikasi utamanya itu untuk kulit kering. Kemudian yang sensitif juga boleh. Kemudian yang tidak, yang berjerawat meradang sebaiknya dihindarkan. Galactomisis jerawat meradang sama seperti SK2. SK2 juga bahan utamanya hasil fermentasi. Perbedaannya adalah perbedaan raginya yang dihasilkan saja. Oke, siap. Terima kasih. Kalau ditanya Hanama itu apa ya, SK2. Cuman beda raginya aja kami. Jadi sama-sama bermanfaat, Cip. Kalau udah ngerasa kelebihan, boleh loh ini dilempar ke yang datang hari ini. Strategi marketing. Dok, menyambung sedikit, Dok. Ya, iya. Kalau tadi tuh Utsu sama Suba ya, Dok. Ya kan saya baca di flyernya tuh tulisan Suba tuh lebih banyak salmon peptide, terus yang Utsu salmon DNA. Itu beda apa sama ya, Dok? Ini maaf pertanyaannya ini banget. Awal banget. Makasih, Dok. Jadi bedanya adalah salmon peptide seperti kita cerita tadi, peptide itu turunan dari protein ya. Kemudian dia fungsinya banyak, terutama untuk regenerasi sel. Kemudian dia jadi regenerasi sel itu secara keseluruhan ya, maksudnya dari proses repairing, kemudian replacement, ada penggantian. Jadi dalam proses regenerasi sel itu ada tahapan-tahapannya gitu. Nah, kalau si salmon DNA tadi dia repairing, dia memperbaiki sel itu secara direct ya, secara direct. Jadi makanya dia disebut sebagai salah satu fungsi utamanya untuk anti aging juga iya. Nah, tapi kalau misalnya karena dia bersifatnya itu adalah salmon DNA, jadi dia langsung kalau dalam proses regenerasi sel itu ada beberapa proses. Kalau si salmon peptide tadi secara keseluruhan dia berproses di dalamnya. Kalau si DNA itu sebenarnya kalau pada proses perbaikan sel dia secara direct gitu, secara direct. Tapi manfaat lainnya juga banyak untuk kulit gitu. Perbaikan sel juga iya, kemudian juga untuk kecantikan kulit juga iya. Gitu, Mbak. Jadi kalau nah kemudian dia juga kandungan utamanya juga, kandungan tambahan lainnya kan berbeda. Jadi yang menyebabkan dia kedua produk ini fungsinya juga berbeda, tetapi saling melengkapi. Oke, makasih, Dok. Ya, kayak postingan saya yang sendok garpu itu. Ya, siap-siap, Dok. Oke, ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Dok, ini bukan karena aku punya stok.
Itu karena dia mau jadi indoor price, Dok. Dok, kolagen yang PNC. Nah, ceritain tentang kolagen PNC ini kan aku juga belum minum sih gitu. Kenapa nggak diminum? Bagus banget. Bagus banget ya. Itu apa bedanya sama yang di Utsukushi? Karena dia kolagen yang di nano itu kan di PNC itu kan isinya banyak banget, Mbak. Dok, putus-putus ya? PNC itu kan kolagennya 13.500 mg. Nggak sebanyak satu Utsukushi kan? Putus-putus. Halo? Enggak, Cip. Enggak putus-putus dokternya. Halo? Kayaknya di dirimu Oh, diacit ya? Putus, iya diacit. Oke. Oke. Terputus itu mungkin diputus suami supaya nggak ngeridam kolagen. Nah, kolagen yang ada di PNC, dia kan murni isinya isi kolagennya 13.500 mg, Mbak. Lebih banyak dari yang ada di Utsukushi gitu. Jadi fokusnya berbeda. Padahal yang di Utsukushi juga udah dibilang 10 kali lipat yang di pasaran kan kolagennya ya? Kekuatan dia. Oh, jadi PNC ini lebih lagi gitu ya? Kalau jadi teman-teman secara kuantitatif nggak ada. Ini secara jumlah lebih menang lagi. Bagus banget. Jadi teman-teman yang mau awet muda itu semuanya harus dikonsumsi. Iya. Jadi wondering, saya bertanya deh, mungkin nggak kelebihan kolagen di dalam tubuh? Kalau iya, apa efeknya? Sebenarnya kalau kelebihan kolagen ini pertanyaannya pernah ditanyakan di seminar kesehatan. Jadi kalau misalnya kolagen itu kebutuhannya, kalau saya tidak salah ingat itu sekitar sampai dengan 600 mg per berat badan ya. Ada aturannya. Tetapi kalaupun masuk ke dalam tubuh, jangan takut bahwa tubuh itu punya mekanisme untuk mengeluarkan sisa. Lewat air seni berarti. Oke. Jadi nggak akan jadi jerawat gitu kan, Dok, atau bisul gitu? Enggak ya? Oke. Jadi aman teman-teman kalau sampai kelebihan kolagen. Ya. Misalnya kalau dia alergi dengan satu bahan tertentu yang terkandung di dalamnya, kemudian bisa muncul jerawat, itu karena alergi, bukan karena kolagennya berarti ya. Oke, clear, Dok. Ada lagi mungkin teman-teman yang mau kulitnya glowing seperti Dokter Kiki? Wah, sudah ini sepertinya. Oh, ini. Bagaimana cara kita meyakinkan konsumen agar mau coba? Aku mau glowing, tapi aku pusing. Dulu agar mau coba pakai produk Sensei Suru dan beli produknya. Ada tips khusus kah? Oke, tipsnya begini. Jadi kalau saya sampai saat ini yang menggunakan Sensei Suru itu, saya tahu bahwa yang mereka gunakan itu bukan selama ini skincare-nya. Jadi dia gini, kita tawarkan ini kepada orang yang selama ini memang invest gila-gilaan atau invest secara maksimal sepenuh hati untuk kecantikan kulitnya. Kalau dia masih mencari, maaf kata ya, kalau dia memang masih mencari, saya pokoknya untuk kulit itu cari yang paling murah deh, kalau bisa yang dapat satu paket itu 200.000 gitu. Nggak usah tawarkan. Artinya apa? Artinya dia tidak invest, bukan orang yang selama ini invest secara maksimal untuk kulitnya. Nah, kalau saya jujur, saya itu sebelum kenal AFC juga invest untuk kulit itu udah gila-gilaan gitu. Kadang-kadang jajannya lebih banyak untuk skincare. Gitu. Itu tipsnya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada kenal, oh ya si Anu gila sebulan sekali laser harganya sekian juta. Nah, ayo di approach, deketin dia. Oke. Jadi benar-benar dilihat siapa yang investnya di memang betul-betul di kulit muka ya, Dok ya. Kan ada tuh teman-teman misalnya ada orang yang 2 minggu sekali sampai seharga 700.000 gitu kan. Punya kan, pasti teman-teman pasti punya, si Anu itu gila, dia facialnya itu pasti facial yang mahal-mahal gitu, perawatannya mahal. Itu yang pertama kali, ya maksudnya daftar list itu di approach.
tidak menutup kemungkinan. Jadi misalnya kita mau approaching seseorang masuk ke AFC, kan produk AFC ini ada termasuk Sensei Suru sekarang kan, bisa saja kita menyentuh dia dari sisi bisnisnya dan dia melihat produknya, dia bisa tertarik. Oke. Jadi intinya dicek-recek siapa yang investnya itu di kulit muka. Setelah itu tawarkan juga bisnisnya ya dok ya. Jadi dia bisa pakai produk itu secara free. Oke. Cara pemakaian Sensei Suru yang baik dan benar tadi sudah dijawab Mbak Wening. Iya. Jadi intinya harus bersih dulu ya dok ya kulitnya ya. Bersih, lalu toner, baru Sensei Suru. Ya, baru serum. Oke. Dok, untuk sewajah perlu minimal berapa banyak Sensei? Apa cukup sebesar biji kacang hijau? Nah, tergantung luasnya. Tapi kalau rata-rata antara 2 sampai 3 pam udah oke. Oke. Wajah dan Oke. Sudah terjawab Mbak Ning? Sudah ya? Oke. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Itu kan judulnya Never Stop, terusin aja. Jadi dok, ini dikasih judul Never Stop ending question. Ya ampun. Pamnya itu sampai mentok kah dok? pamnya Udah iya. aja kalau udah nggak ada yang nanya mah. Kasihan dokter Kiki mau istirahat. Oke. Bentar Cid. Pamnya sampai mentok Mbak Ning. Gitu ya, pamnya sampai mentok bisa 2 sampai 3. Tapi tetap dilihat seberapa banyak atau seberapa luas permukaan yang akan diberikan serumnya gitu. Kalau luas banget ya 2-3 pam nggak cukup gitu ya. Untuk anak umur 15 tahun pakai obat cuci muka yang bagus seperti apa ya? Pertanyaan terakhir. Untuk anak umur 15 tahun pakai obat cuci muka yang bagus yang seperti apa, Dok? Satu yang bagus ya, yang maksudnya yang aman untuk wajah, biasanya yang dijual bebas tuh aman. Oke. Yang penting adalah proses perawatannya berarti ya, Dok ya? Kalau saya sih untuk kulit-kulit remaja lebih menyarankan yang dijual bebas ya, seperti yang ada di kecuali ada masalah ya. Ini yang misalnya yang tidak bermasalah, udah pakai pencuci wajah yang ada di Alfamaret, Indomaret. Kecuali sudah ada masalah, misalnya dia berjerawat, nanti membutuhkan sabun pencuci wajah khusus. Oke, Sensei Suru aman. Sebenarnya tadi tidak ada batasan usia sebenarnya ya dok ya, tapi tinggal dilihat tujuannya itu untuk apa gitu. Begitu juga untuk yang kelainan kulit karena autoimun ya dok ya. Ketika pun mau dicoba berarti disampaikan apa yang bisa dibantu atau sampai sejauh mana bisa dibantu melalui Sensei Suru ini. Gitu. Untuk eye cream bisa kan dok? Bisa. Oke. Untuk seluruh kulit muka, mau eye cream, mau pipi gitu tuh boleh ya dok ya? Oke. Oke, mungkin sudah cukup rekan-rekan. Ini sepertinya dokter juga perlu istirahat ya. Terima kasih banyak dokter atas Foto. Ya, boleh. Kita foto dulu. Boleh, Mangga, silahkan dibuka.